Salam. Bapak Ibu Saudara yang mengasihi dan dikasihi Tuhan, mari kita masuk hadirat Tuhan pada ibadah minggu kedua bulan Juni ini. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaan sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Bapa dan Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Silahkan duduk kembali. Puji nama Tuhan, berjumpa lagi dengan setiap kita. Selamat datang dan selamat beribadah bersama dengan Gereja Isa Masih TPI GLS. Saya percaya bahwa hadirat Tuhan tidak terbatas ruang dan waktu, dan Dia hadir bersama dengan setiap kita. Bersama-sama kita mau bangkit berdiri, kita mau mengucap syukur, kita mau bersorak buat Tuhan. Kita mau mengatakan suatu pujian denganmu Tuhan. Haleluya. Dalam Tuhan Yesus Kristus, kita percaya bersama dengan Tuhan kita akan melewati dari kemuliaan sampai kemuliaan, karena Dialah kekuatan dan penghiburan. Dialah Allah kita yang sungguh luar biasa. Betapa
sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Tak tergoyahkan, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada. Dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Tak terselami pikiranmu Bapa, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setia. Katakan dulu sekarang sampai selama, hanya Kau Tuhan, hanya Engkau Tuhan. Sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, Allah di hidupku.
Tapi kami mau iman kami tetap berdiri teguh oleh kasih karunia-Mu Tuhan. Sama-sama kami undang setiap jemaat yang mulai kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Angkat tangan-Mu di hadapan Tuhan sebagai tanda kau berserah kepada Tuhan. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Katakan Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah Raja. Amin. Berdaulat atas hidupku, ku berserah. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkau Raja, surga, kami mengucap syukur buat hari ini karena Engkau begitu baik bagi kami, dan kami percaya hari ini ada kesembuhan, ada pemulihan yang daripadamu. Dalam waktu yang singkat ini Tuhan, biarlah kami mendengar firman, dan firman-Mu Tuhan tetap memberikan kami kehidupan sampai selama-lamanya. Waktu terbatas, tapi Roh-Mu tidak terbatas menjelaskan kebenaran firman-Mu.
nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang siap mendengar firman katakan amin. Silakan duduk. Tetap tema kita tahun 2021 yaitu perjalanan menuju kemuliaan, dan juga subtema kita taat pada pimpinan Tuhan. Orang yang taat adalah orang yang percaya. Karena ketaatan dan percaya itu satu paket. Siapa yang percaya dia taat, siapa yang taat berarti dia percaya. Nah, Bapak Ibu Saudara, tema kita pada tanggal 13 Juni ini yaitu kemuliaan Tuhan di Mara. Kita mau lihat dulu saudaraku sama-sama apa yang dimaksud dengan Mara di sini. Saudara, firman Tuhan di dalam Bilangan 33 ayat 18, saudara. Firman Tuhan berkata demikian, mereka berangkat dari Pi Hahirot dan lewat dari tengah-tengah laut ke padang gurun. Lalu mereka berjalan 3 hari perjalanan jauhnya di padang gurun Etam. Kemudian mereka berkemah di Mara. Saudara, jadi di Mara inilah bangsa Israel berkemah untuk keempat kalinya, ya, perkemahan yang keempat dalam perjalanan bangsa Israel menuju tanah Kanaan. Dari semua total ada 40 lebih, saudaraku, perkemahan yang ada dibuat oleh bangsa Israel dalam perjalanannya. Saudara, kita coba lihat kata Mara ini, saudara, ya. Ini sangat unik kita bisa pelajari pada hari ini. Coba kita lihat sama-sama di kitab Keluaran pasal 15, saudara, ya. Keluaran pasal 15, kita akan baca mulai ayat yang ke-22 sampai dengan nanti sampai ayat yang ke-26. Ya, saudara, ya. Oke, luar biasa. Saudara, saya berikan waktu kita untuk buka Alkitab kita sama-sama. Ya. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Tebrau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Berikutnya, sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Saudara, coba perhatikan baik-baik. Ketika bangsa Israel berjalan 3 hari lamanya di padang gurun. Coba saudara berjalan selama 3 hari melewati panas terik. Ketika panas itu kepanasan, ketika malam saudaraku dia kedinginan. Ya, ketika siang dia kepanasan, malam kedinginan. Jadi saudara, di padang gurun itu minim air. Saudara, dia kalau ada setetes air aja saudara itu nggak cukup bagi mereka. Jadi ketika mereka berjalan 3 hari lamanya, mereka tidak minum sama sekali. Dan ketika mereka menemukan sebuah tempat, saudara, bernama Mara, nggak bisa diminum airnya. Kenapa? Karena pahit. Katakan sama-sama, pahit. Karena rasanya pahit, saudaraku. Nah, kata Mara sendiri, saudara, memang berasal dari marar, yang berarti pahit, ya, atau sedih, atau sakit, saudara. Kita nggak akan banyak mengupas tentang Mara ini, karena memang kita nggak mau hidup dalam kepahitan. Jadi saudara, intinya begini, air adalah kebutuhan hidup manusia. Jadi kalau misalnya saudaraku sedang kehausan, keletihan, kelelahan, saudara ingin minum air yang menyegarkan. Tetapi apa yang terjadi? Air yang di situ tidak menyegarkan, justru memberikan rasa pahit yang ada. Yang ada adalah kekecewaan terjadi. Maka dari itu saudara, coba kita lihat lagi ya ayat yang berikutnya, saudara.
Apa yang terjadi? Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apa yang akan kami minum? Saudara, bangsa itu bersungut-sungut karena apa? Mereka kecewa karena air yang pahit itu. Ya, terus berikutnya, Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencobai mereka. Berikutnya, firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepada kamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab aku, Tuhanlah, yang menyembuhkan engkau. Saudara, pada saat bangsa Israel bersungut-sungut, ya saudara dengar baik-baik. Apa ini artinya marah? Marah itu pahit. Air menjadi pahit. Air kita, saudara, hati kita, kalau sudah menjadi pahit, saudara, maka yang timbul adalah persungutan. Apa yang dapat membuat kita menjadi pahit? Banyak. Kemiskinan membawa kita menjadi kepahitan, saudara. Penderitaan menyebabkan kita bisa menjadi orang yang kepahitan. Kekecewaan, apapun saudaraku yang melukai kita, membawa kepahitan dalam hati kita. Maka apa yang terjadi? Orang yang hidupnya kepahitan akan penuh dengan persungutan. Dan orang yang selalu persungutan bisa kita indikasikan bahwa ada kepahitan di dalamnya. Tetapi saudara, kalau orang yang penuh dengan ucapan syukur, adalah hatinya penuh dengan apa, saudara? Air yang baik. Air yang menyegarkan. Orang itu akan penuh dengan ucapan syukur. Tetapi saudara, bangsa Israel ketika dia meminum air yang pahit, dia bersungut. Apa yang terjadi? Musa datang kepada Tuhan. Musa berseru-seru. Gimana nih Tuhan? Kami butuh jawaban. Karena kami butuh air minum, tetapi pahit. Saudara, Tuhan menunjukkan sepotong kayu kepada Musa untuk merubah ya air yang pahit itu menjadi manis. Apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara? Apa yang dimaksud dengan sepotong kayu itu? Saudara, ini adalah gambaran tentang salib Kristus, saudara. Kita kalau mau lihat kisah perjanjian lama, kita kalau mau membaca perjanjian lama, kita kalau mau melihat, menelaah perjanjian lama, harus memakai kacamata perjanjian baru. Kenapa? Karena perjanjian lama itu adalah kiasan perjanjian baru. Karena dalam setiap kitab dari Kejadian hingga Wahyu, di situ Yesus ada, saudara. Nah, saudara, apa yang terjadi? Oleh kayu itu, air yang pahit jadi manis. Artinya, di kayu salib itu, saudara, Yesus mampu menyembuhkan air yang pahit dalam hidup kita. Air yang pahit yang kita ecap, saudara, setiap hari, akan Tuhan ubahkan menjadi sweet water atau fresh water. Amin, saudara. Amin. Kenapa? Di kayu salib itu, saudara, Yesus berkata, sudah selesai. Kitab Yesaya berkata, oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Penyakit kitalah yang ditanggung. Hari ini, apa yang membuat engkau pahit, Bapak Ibu Saudara? Apa yang membuat engkau mengalami sakit penyakit, Bapak Ibu Saudara? Dengar baik-baik. Sakit penyakitmu, kepahitanmu, membawamu kepada persungutan. Tapi dengar, Tuhan tidak menghendaki kita hidup dalam persungutan, dalam kepahitan, dalam kesakitan. Dia memberikan kayu salib itu buat kita semua. Hari ini apa yang menjadikan kau pahit?
Mari datang kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, dimanapun kau berada, taruh tanganmu di dada. Saya mau berdoa buat saudara hari ini. Bapak, kami mau datang kepada salib Tuhan hari ini. Banyak perkataan orang yang membuat kami pahit. Banyak kejadian-kejadian yang membuat kami pahit. Banyak Tuhan Yesus, semua situasi kondisi yang membuat kami pahit. Bahkan sakit penyakit kami pun Tuhan membawa kepahitan dalam kehidupan kami. Hari ini kami datang kepada salib-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bangkit berdiri di tempat kita masing-masing. Kita buka kedua tangan kita. Kita datang sama Tuhan. Bapa di surga, hari ini aku berdoa untuk setiap mereka yang mendengar akan firman Tuhan pada hari ini. Aku berkata shalom buat mereka. Damai sejahtera buat mereka. Engkau telah menyelesaikan semuanya di kayu salib itu Bapa. Sakit penyakit kami telah diselesaikan. Ya, dokter boleh vonis, tapi mereka hanya mengkonfirmasi agar kami bertekun kepadamu. Bapa, hari ini Engkau melihat setiap anak-anak-Mu yang membuka tangannya, mengangkat tangannya di hadirat-Mu. Biarlah Engkau Tuhan yang menyembuhkan mereka. Mereka yang mengalami kesulitan, mereka yang sedang dalam kekhawatiran, dalam nama Yesus, damai sejahtera buat kami semua. Terima kasih Bapa. Biarlah kami terus hidup dalam kedamaian. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Shalom. Terima kasih firman-Nya untuk hamba-Nya yang luar biasa yang berkati kami semua. Dan saya akan membacakan beberapa pengumuman. Untuk doa pagi akan dilakukan setiap hari Sabtu pagi jam 6 sampai jam 7 melalui aplikasi Zoom. Dan link akan dikirimkan melalui WhatsApp group. Dan juga kami masih menunggu kesaksian Bapak Ibu Saudara Saudari melalui video yang tentunya akan memberkati kami semua. Dan juga untuk perpuluhan dan persembahan mohon ditransfer ke rekening GIA TPI GLS dengan nomor rekening 4133989989 BCA atas nama GIA Kelapa Gading. Kami undang Pak Titus untuk menyampaikan doa berkat. Bukan hanya restoran Padang yang sederhana, GIA TPI GLS membuat pemuritan sederhana. Dapatkan SIM D gratis hanya di GIA TPI GLS. Simple Discipleship, pemuritan sederhana. Dan mari kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita. Bapa, kami bersyukur dari rangkaian sejarah penebusan. Hari ini kami benar-benar meyakini, kami percaya, beriman. Kami mengucap syukur karena kami mendapatkan penggenapan perjanjian itu di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam perjanjian anugerah. Kami tidak memiliki syarat sedikit pun untuk membuat perjanjian dengan Tuhan, karena kami orang yang berdosa. Tetapi karena inisiatif Tuhan, maka Tuhan memberikan perjanjian yang sepihak itu, sehingga kami boleh menerima perjanjian anugerah digenapkan di dalam iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah semakin banyak lagi jiwa-jiwa yang menerima Kristus melalui pelayanan GIA TPI GLS ini. Dan kami boleh memuji memuliakan nama Tuhan, sehingga seluruh apartemen ini diberkati dan kami boleh menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan berpisah, layakkan kami menerima berkat Tuhan. Dan biarlah kami akan buka hati kami, angkat tangan kami. Mari perkenan Tuhan untuk memberkati seluruh jemaat Tuhan. Diberkatilah kiranya engkau dalam keluargamu. Diberkatilah engkau dalam pekerjaan dan bisnismu. Diberkatilah engkau di dalam studi anak-anakmu. Diberkatilah engkau di dalam kesehatanmu. Diberkatilah engkau di dalam persekutuan, dalam persaudaraanmu.
diberkatilah kesehatanmu, dan diberkatilah engkau di dalam kerohanianmu. Mari Bapak Saudara kasih Tuhan, sekali lagi kita buka hati kita untuk menerima berkat-Nya. Tuhan memberkatimu dan Tuhan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya dan Tuhan memberikanmu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan engkau diberi kesempatan hidup, dan Tuhan memberikanmu damai sejahtera. Terimalah berkat-Nya dengan penuh ucapan syukur, dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, nama di atas segala nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, bagi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Ibadah telah selesai, mari kita bersaat teduh sejenak. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.